Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut, kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Sejumlah aksi kriminalitas marak terjadi di tengah pandemi COVID-19, sulitnya perekonomian dan tekanan sosial selama masa pandemi menjadi salah satu faktor maraknya berbagai aksi kriminalitas. Polri mencatat adanya kenaikan angka kriminalitas pada minggu ke-28 tahun 2020 yang mencapai 10,37%. Pada minggu ke-28 jumlah kasus kriminalitas ada sebanyak 5.557 kasus kriminalitas. Lebih tinggi jika dibandingkan pada minggu ke-27 yang berjumlah 5.035 kasus. Terdapat 5 jenis kejahatan dengan jumlah kasus tertinggi di minggu ke-28. Di antaranya kasus narkotika sebanyak 718 kasus, pencurian dengan pemberatan 616 kasus, penggelapan 396 kasus, curanmor 223 kasus, dan 199 kasus pencurian dengan kekerasan. Untuk Provinsi Sumatera Utara, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Arman Depari menyampaikan Sumut tercatat sebagai provinsi dengan angka penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kriminolog, naiknya angka kriminalitas di tengah pandemi COVID-19 dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya himpitan ekonomi dan sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema pasang surut kriminalitas di tengah pandemi bersama dengan Kabak Ops Polrestabes Medan AKBP Alimuddin Sinurat, dan nantinya akan bergabung bersama kita kriminolog Universitas Pancabudi Arif Sahlepi Lubis. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak Ali, ini kita akan berbicara tentang kriminalitas di tengah pandemi COVID-19. Pak Ali, apakah benar kriminalitas di tengah pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Kota Medan ini meningkat seperti yang kita ketahui secara publik, dan berapa data statistiknya? Benar sekali bahwa terjadinya peningkatan selama pandemi COVID-19, di mana dari mulai bulan Maret sampai dengan Juni terjadi 17 kasus kenaikan atau 1% dari yang sebelum COVID-19. Naik ya Pak ya? Naik berarti ini... Naik 1%. Naik 1%. Dan kemudian, kasusnya 17, naik 17 kasus. Kasusnya 17 yang naik. Kemudian Bapak, jenis kriminalitas ada beberapa yang paling mendominasi selama pandemi COVID-19 ini terjadi di wilayah Kota Medan, dan datanya seperti apa? Jenis kriminalitas yang terjadi curat. Pencurian dengan pemberatan, di mana pencurian pada malam hari bagi masyarakat yang tidak hati-hati dalam lingkungan rumahnya, bisa terjadi pencurian di lingkungan rumahnya. Yang kedua, curanmor, di mana masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4, dan roda 6, apabila dia tidak berhati-hati menyimpan kendaraannya dan memarkirkan kendaraannya, itu juga rawan dengan kejahatan. Juga kejahatan penggelapan, di mana di pasal 378 KUHP, dan penipuan 372 KUHP, itu yang sering terjadi. Ada 3 jenis kejahatan yang kerap terjadi selama pandemi COVID-19 di Kota Medan, yakni curat, curanmor, dan penggelapan, serta penipuan. Bapak, kalau apa alasan sebenarnya ataupun motif pelaku kejahatan ini melakukan aksi kejahatannya di tengah pandemi COVID-19? Banyak faktor alasan, di mana faktor pertama, faktor ekonomi. Ada yang udah di PHK untuk kehidupannya sehari-hari, dia sulit mendapat pekerjaan, maka karena ada niat dan kesempatan, dia melakukan suatu kejahatan dan imannya tidak kuat, mentalnya tidak kuat, maka dia melakukan suatu kejahatan itu demi kehidupannya. Itu. Yang kedua,
pergaulan yang salah. Baik. Pergaulan salah. Demikian. Pergaulan. Baik, ini ada dua faktor, berarti himpitan ekonomi karena PHK, kemudian pergaulan. Lalu Bapak, apakah pembebasan asimilasi yang selama ini terjadi juga menjadi salah satu faktor pendukung? Tidak signifikan. Tidak signifikan, walaupun ini juga berpengaruh. Iya. Baik. Kemudian Bapak, di Kota Medan selama pandemi COVID-19, daerah mana saja sih yang paling rawan aksi kejahatan di tengah pandemi COVID-19? Wilayah Percut Setuan, termasuk itu Kabupaten Deli Serdang, tapi wilayah hukumnya wilayah hukum Polrestabes Medan, wilayah Deli Tua, dan wilayah Medan Baru. Berarti ini di daerah tepian dari Kota Medan sendiri ya Pak ya? Dua. Lalu Pak, seperti apa sih pemetaan yang dilakukan terhadap daerah-daerah yang rawan ini? Kita petakan karena jumlah kasusnya meningkat, makanya itulah daerah rawan. Dari yang sebelum COVID-19, kita datakan, kita petakan. Makanya terjadi peningkatan di 3 wilayah tersebut. Terjadi peningkatan di 3 wilayah tersebut. Baik Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa sebenarnya penanganan, kemudian modus-modus baru apa lagi sih kejahatan yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 sesaat lagi. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Dialog Sumut, silahkan menghubungi di nomor 0618039630. Tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi di Dialog Sumut, dan pemirsa, saat ini kita sudah bergabung dengan narasumber kita yang satu lagi dengan Bapak Muhammad Arif Sahlepi Lubis, kriminolog Universitas Pancabudi. Selamat siang Bapak. Bapak, siang. Ini tadi kita sudah memulai tentang peningkatan kriminalitas di tengah pandemi COVID-19. Ini meningkat, tapi hanya sebentar 1% saja, dan itu 17 kasus. 17 kasus. Kemudian Bapak, dari kriminolog sendiri, apakah benar angka kriminalitas ini benar-benar tinggi yang terjadi di wilayah Kota Medan di tengah pandemi COVID-19 datanya? Menurut saya, yang kita lihat juga bersama-sama bahwasanya angka kriminalitas di Kota Medan memang menajam, artinya meningkat sejak akhir-akhir tahun ini. Kenapa? Karena kita lihat bahwasanya itu beberapa faktor yang menyebabkan, misal faktornya salah satu adalah ekonomi. Baik. Faktor ekonomi itu dengan ibaratnya sekarang ini adalah COVID-19 yang sangat, pandemi ini masih terjadi di wilayah Kota Medan khususnya. Artinya banyak masyarakat Kota Medan dalam hal ini masyarakatnya itu yang terkena dampak akibat PHK. Setelah itu juga terdapat juga pekerjaan-pekerjaan mereka hilang dengan sendirinya, sehingga sosial di masyarakat dengan kehilangan pekerjaan mereka mengambil inisiatif jalan pintas untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah kejahatan-kejahatan yang timbul saat sekarang pandemi COVID-19 ini. Baik, berarti ada faktornya pendukungnya, yakni adalah salah satunya himpitan ekonomi, sama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ali. Dan kita tahan dulu, saya sudah bergabung dengan kita ini penelpon dari Medan, Sumatera Utara, Pak Bahtiar. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Bapak. Pertanyaannya? Yang pertama yang saya tanyakan, sebelum COVID, apa setelah adanya COVID, kenakalan itu bertambah apa berkurang? Baik, kenakalan. Yang kedua, bagaimana mengantisipasinya? Oleh karena banyak orang PHK, kemungkinan besar untuk dia silap untuk menimbulkan kenakalan itu, mengantisipasinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bahtiar atas pertanyaannya. Saya akan lemparkan langsung dulu ke Pak Ali. Pak Ali, ini kan disampaikan sebelum pandemi ini, tadi sudah disampaikan sebenarnya bahwa meningkat. Lalu seperti apa sih cara mengantisipasi kejahatan ini terjadi di masyarakat? Gimana Pak Ali? Kita selaku aparat penegak hukum dari kepolisian bekerjasama dengan stakeholder yang lain, cara mengantisipasinya kita selalu bekerja sama dalam rangka pencegahan, paling tidak secara preemptif sudah kita lakukan dengan penyuluhan, menghimbau, secara preventif juga dengan melakukan patroli gabungan bersama dengan instansi terkait, dan represif kita sudah menempatkan personil-personil di lapangan, unit reserse dan intelijen
ada tempat-tempat yang sudah ditempatkan kering serse-nya. Jadi setiap personel reserse kriminal sudah ditempatkan, selain dia tugasnya sebagai penyidik dan penyelidik, dia ada kering serse untuk memantau kejahatan-kejahatan yang ada. Jadi dia bertanggung jawab di lingkungan situ. Dan juga dari Satbinmas kita juga tetap mengimbau di wilayah-wilayah kering serse tersebut. Jadi secara berkesinambungan, semua fungsi berperan dalam hal menanggulangi atau mencegah kejahatan atau kenakalan-kenakalan remaja. Baik, sudah dilakukan upaya-upaya dari pihak kepolisian. Saya lempar ke Pak Arief. Pak Arief, ini kan menurut Anda apakah benar pandemi COVID-19 ini menjadi tunggangan para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya? Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka seperti saya bilangkan tadi, pelaku kejahatan makin merajalela. Dengan sebelumnya pandemi, angka kriminalitas sekarang ini semakin bertambah. Pandemi inilah yang membuat kepada masyarakat Kota Medan banyak kehilangan pekerjaan, khususnya kepada anak-anak muda yang mungkin saat sebelum pandemi mereka sudah bekerja, tetapi saat sekarang tidak bekerja. Maka dari itu, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, upaya preventif, preemptif, dan represif sudah dilakukan. Tetapi hendaknya lah pihak kepolisian mungkin bekerja sama dengan pihak SKPD yang berkaitan, misalnya tentang melalui Pemko Medan, Dinas Tenaga Kerja, dalam hal pencegahan daripada pelaku kejahatan ini. Yakni diberikan solusi. Apa itu solusinya? Diberikanlah kepada mereka, pada yang masyarakat Kota Medan yang di PHK, setidaknya pekerjaan-pekerjaan ataupun tenaga kerja yang mungkin dibutuhkan untuk prospek ke depannya agar tidak terjadinya kriminalitas semakin merajalela. Oleh karena itu, SKPD itu bekerja sama, mulai dari tingkat kepolisian, tingkat pemerintahan Kota Medan, Dinas Tenaga Kerja, serta yang terkait, berilah masukan-masukan. Kalau pencegahan saja, mereka kan tidak akan mungkin mereka tidak akan melakukan hal itu kalaupun mereka, mohon maaf, ekonomi mereka sudah terpenuhi dengan sendirinya. Baik. Begitulah. Berarti harus ada kerjasama dengan SKPD terkait. Saya lempar lagi ke Pak Ali. Pak Ali, ini kan melihat adakah modus baru yang dilakukan pelaku kejahatan di tengah pandemi COVID-19? Apalagi tadi disampaikan kriminolog sendiri bahwa ini tidak jauh dari pelakunya ini usia muda di tengah pandemi. Itu seperti apa, Pak Ali? Modus baru yang dilakukan oleh kejahatan-kejahatan selama pandemi ini, masyarakat kan tidak bertemu secara fisik langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Mereka melalui online. Tapi di saat itu pelaku-pelaku kejahatan melakukan penipuan-penipuan melalui IT dengan adanya modus-modus baru ini, dan pencegahan melalui IT juga kita tidak serta-merta secepat mungkin harus ditemukan, tapi kita tetap berusaha melakukan penyelidikan pelaku-pelaku kejahatan dengan modus baru dengan IT tadi. Baik. Seperti penipuan dengan pembelian masker, hand sanitizer pernah dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Bahkan kejahatan itu ada yang rugi sampai 500.000 bahkan jutaan. Baik, ini berarti banyak kejahatan daring karena memang tidak hanya kejahatan fisik di tengah pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi ini perlu dioptimalkan oleh pemerintah. Apakah ini juga menjadi salah satu penyebab maraknya kejahatan daring ya, Pak? Selain dari kejahatan penipuan, hoax juga banyak beredar di tengah pandemi COVID-19 dengan pemanfaatan dari teknologi tadi. Apakah sudah ini Pak dilakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang terjadi secara daring atau siber? Ada dilakukan, tapi kita dari kepolisian karena hoax ini pelapornya pun tidak langsung bertemu dengan kita, hanya dia melaporkan secara melalui online. Jadi kita melakukan penyelidikan, pendalaman terhadap kasus-kasus tersebut. Tetap kita tanggapin dan kita tindak lanjutin dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus hoax tersebut. Demikian. Baik, Pak Arief, ini kan melihat bahwa pemanfaatan teknologi ini sangat maksimal dilakukan, lalu banyak kejahatan-kejahatan yang muncul dengan modus-modus baru dengan pemanfaatan teknologi. Anda melihatnya seperti apa? Ya. Kalau saya melihat dengan kemajuan teknologi sekarang ini, maka banyak anak-anak muda khususnya memanfaatkan teknologi itu. Baik. Akan tetapi teknologi itu kan punya filter. Makanya ada dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Jungto 19 2016,
mengatakan kalau seandainya nanti para pelaku tindak pidana mentransmisikan, mendistribusikan daripada teknologi tadi yang berbuat tidak benar, maka mereka dapat dipidana, khususnya melalui media online. Akan tetapi kalau teknologi berdampak kepada untuk misalnya menambah faktor pekerjaan tadi, menambah misalnya untuk mengenai bahan-bahan makanan, pekerjaan menambah istilahnya jualan, sayur mayur dan sebagainya, mungkin hal itu kan menambah pendapatan masyarakat Kota Medan itu sendiri. Baik. Oleh karena itu, faktor teknologi ini memang ya kita sendiri harus memfilternya, mana yang baik bisa digunakan, mana yang tidak baik. Makanya kejahatan ini dengan berkembangnya teknologi, menurut saya makin banyak juga orang-orang melakukan kejahatan, artinya menelusuri dan setidaknya menyembunyikan identitas para pelakunya. Maka dari itu kepolisian, khususnya Kota Medan, kalaupun ada faktor kejahatan yang timbul dari faktor teknologi, mereka akan usut, akan mencari siapa pelaku yang sesungguhnya. Baik, harus ada filter dari pemanfaatan teknologi ini. Kita akan lanjutkan lagi dialog, dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung dalam dialog Sumut hari ini, boleh menghubungi di nomor 0618003960. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam dialog Sumut. Saya akan lanjutkan lagi untuk bertanya kepada Pak Arief sebagai kriminolog. Pak Arief, ini kan tidak hanya kejahatan berskala kecil, namun juga kejahatan skala besar juga berpotensi terjadi di tengah pandemi COVID-19, seperti misalnya adalah terorisme. Seperti apa Anda menanggapi ini? Kejahatan terorisme dikatakan adalah kejahatan extraordinary crimes, kejahatan yang luar biasa. Mungkin bisa saja timbul di tengah pandemi COVID ini, mereka itu bisa meneror-neror daripada kejahatan daripada bentuk terorisme tersebut, misalnya meneror pemerintah ataupun meneror aparat-aparat keamanan. Hal itu mungkin saja terjadi dalam hal tindak pidana terorisme, karena terorisme ini adalah tindak pidana seperti saya katakan tadi, adalah tindak pidana yang luar biasa, ekstra kejahatannya. Maka dari itu perlulah kita mengantisipasi. Inilah yang dibutuhkan di sini aparat penegak hukum dalam hal masa pandemi COVID ini, khususnya kepolisian di Densus 88. Maka dari itu kita sebagai aparat penegak hukum, saya berpandangan bahwasanya antisipasilah pencegahan yang terjadi akibat dampak COVID-19 ini agar tidak merebak sampai ke masyarakat bawah. Udah saat inilah kita melihat dengan adanya COVID-19, kejahatan makin merajalela. Kalaupun mereka itu menggunakan kejahatannya sekarang ini dengan IT pun sudah banyak. Tetapi makanya kita lihat seharusnya IT itu pergunakan dengan yang baik. Baik. Itulah menurut saya. Baik, terima kasih Pak. Kita sudah terhubung dengan penelpon kita, dengan Pak Ramlan dari Deli Serdang. Bapak silakan, selamat siang. Ya, selamat sore Metro TV. Baik Pak Ramlan, silakan pertanyaan Anda. Juga Bapak Lupis ya. Nah, yang masukan dari saya Pak, sebenarnya institusi polisi itu kan bagus ya, dia ada format kan. Nah, kalau bisa institusi polisinya lebih proaktif lagi untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat Pak, ya kan. Nah, dalam keadaan COVID ini, kalau seandainya masyarakat menemukan kejahatan di daerah itu, kira-kira yang lebih gampangnya melapornya kemana? Dengan adanya penyuluhan itu Pak, mungkin masyarakat nggak takut lagi. Biasanya kadang-kadang masyarakat mau ke kantor polisi ini, masyarakat kadang ada takut, kadang gimana, kan gitu kan. Tapi kalau adanya mitra polisi yang memberikan penyuluhan, itu merasa nggak takut. Nah, di zaman COVID ini kita susah untuk memberikan satu, gimana ya, seperti kata Bapak lebih tadi, untuk memberikan pekerjaan atau segala macam, kita akan itu. Baik, terima kasih Pak Ramlan. Baik, terima kasih Pak Ramlan atas pertanyaannya dan usulannya. Ini Pak Ali disampaikan bahwa masyarakat ini khawatir ketika menemukan adanya kasus kejahatan untuk melaporkan. Bagaimana sebenarnya perlindungan dan alur untuk masyarakat ini dapat melaporkan kejahatan kemudian juga mendapatkan perlindungan? Nah, masyarakat yang melaporkan suatu kejahatan pasti dilindungi oleh aparat penegak hukum. Yang jelas, apabila dia menemukan suatu kejahatan, identitasnya tidak akan kami beritahu. Karena itu informasi yang sangat berharga. Yang kedua, apabila masyarakat takut kepada katanya mau melapor ke polisi
sulit. Tidak ada sulit. Sekarang kan sudah ada melalui email, lengkap semuanya. Online-nya ada lengkap semua. Kemana Polisi nih, Pak? banyak. Ada semuanya di konten-konten Polri, buka saja di Google, ada lengkap semuanya. Untuk wilayah Polrestabes Medan juga ada. Setelah itu, kalaupun di masyarakat lingkungan desa, kita sudah menempatkan personil namanya Babin Kamtibmas. Itu menyentuh langsung ke masyarakat. Dia sudah tahu warganya berapa, jumlah warganya, masyarakatnya berapa, dia tahu. Langsung aja lapor ke Babin Kamtibmas. Pasti Babin Kamtibmas kita akan menindaklanjutin dan akan meneruskan ke Polsek. Dan kalau itu kasus-kasus yang mungkin besar, kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh Polsek, dia akan menyampaikan kepada Polres Tabes yang ada di Kota Medan. Berarti ada personil yang disiapkan di tiap-tiap jajaran. Bapak, selain dari kesiapan personil itu, kan ini juga berbeda di tengah pandemi COVID-19. Lalu seperti apa kesiapan yang diberikan kepada personil selain dari kesiapan untuk menjaga ketertiban masyarakat? Pasti tentu juga perlu juga kesiapan untuk memberikan ilmu atau edukasi di tengah pandemi COVID-19 ini kepada personilnya. Bagaimana, Pak? Untuk personel kita di bidang masing-masing ada pelatihan-pelatihan. Jadi fungsi reserse diberikan selalu sama pembina fungsinya seminggu sekali dalam hal setiap hari melakukan suatu pekerjaan, dia dilaksanakan dengan pengarahan-pengarahan APP, acara pimpin pasukan, itu di mana di situ disampaikan berita-berita terbaru itu secara langsung. Dan seminggu sekali juga kita laksanakan pelatihan-pelatihan. Tidak harus besar, di lingkungan fungsi masing-masing dilaksanakan. Kita tetap rencanakan dari mulai minggu, per bulan, dan setiap semester kita laksanakan. Secara berskala ini tetap diberikan edukasi. Dan kepada bahkan juga tidak hanya di lingkungan Polrestabes sendiri, apabila ada waktunya melaksanakan pendidikan, para personil juga dikirim ke instansi atau ke Jakarta atau tempat-tempat lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan-pelatihan pendalaman atau menambah ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Baik, Pak Arief, ini kan saat ini masyarakat punya modal capital sosial yang tentunya memiliki dampak besar untuk meredam kriminalitas di tengah pandemi COVID-19 dan juga konflik sosial. Lalu bagaimana Anda melihat penanganan yang bisa dilakukan masyarakat sendiri untuk mengantisipasi kejahatan? Menurut saya, penanganan dilakukan oleh masa terhadap kejahatan, hendaknya tiap-tiap kelurahan maupun tiap-tiap desa membuat siskamling, sistem keamanan lingkungan, agar pelaku-pelaku kejahatan tidak akan tersebar ataupun tidak akan meningkat. Dengan sistem keamanan lingkungan di daerah-daerah itu akan kita terapkan, maka mudah-mudahan faktor kejahatan bisa berkurang. Kalau istilah saya, masyarakat tadi sebenarnya ekonomi saja mereka sudah tidak akan lagi, ekonomi saja mereka sudah bisa menyelesaikannya, dapat ekonominya mereka sudah mapan, tidak usah pun mapan terlalu senang hidupnya ataupun makan sehari-hari mereka berkecukupan, maka faktor kejahatan menurut saya akan bisa diminimalisir. Oleh karena itu, seperti saya bilang, tetap terapkan juga lah ronda-ronda, istilah kita siskamling seperti saya bilang. Siskamling itu sangat penting, maka di situ nanti diberlakukan ada sip-sipnya. Mungkin masyarakat pada malam hari ini berapa orang, ronda berapa orang, begitu. Artinya harus ditingkatkan ada siskamling di masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri. Dan tadi disampaikan bahwa memang kasus kejahatan ini meningkat di tengah pandemi COVID-19 dan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sosial dan juga ekonomi. Dan diharapkan ada pencegahan upaya penekanan angka kriminalitas dari kepolisian dan masyarakat. Jangan takut nih untuk melaporkan jika menemukan satu kejahatan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Dialog Sumut dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.